Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Senang sekali rasanya hari ini pada weekend ya. Kinan Aulia bisa menyapa Tribuners semua dimanapun berada. Dan tentu saja episode kali ini kita kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Virtual bersama Tribun Timur. Dan hari ini spesialnya karena kita sudah mengundang dua narasumber, dua laki-laki ganteng ya, dan pastinya berkompeten di bidang masing-masing. Tapi hari ini kita akan membahas mengenai satu tema yang pastinya akan menginformasikan Tribuners dan juga memberikan edukasi kepada Tribuners dimanapun berada. Untuk itu saya akan membacakan satu tema yakni mengenai serbuan tenaga kerja asing di bidang pengelasan. Mampukah kita bersaing? Nah ini highlight mampukah kita bersaing akan dijawab langsung oleh dua narasumber kita. Saya akan memperkenalkan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Ridwan Adam ST selaku instruktur LAS BPFP Ternate. Kemudian juga ada Kakak Benrik Purba ST selaku instruktur LAS BPFP Ternate juga. Oke baik, kita sapa dulu nih Tribuner, sudah bertemu secara virtual Zoom ya di Zoom masing-masing. Baik, Assalamualaikum dan selamat sore Mas Ridwan. Ya, selamat sore. Ya baik, gimana kabarnya Mas Ridwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Untuk aktivitas? Aktivitas masih seperti biasa, mengajar, pelatihan pengelasan. Oke, jadi cukup padat mungkin Mas ya? Ya, tidak cukup padat juga, tapi kewajiban. Oke baik ya, kewajiban yang cukup padat mungkin. Baik, terima kasih Mas Ridwan, nanti kita akan lanjut lagi. Nah, saya juga mau menyapa ada Mas Benrik yang sudah bersama kita juga, Benrik Purba ST. Mas Benrik, selamat sore. Halo, selamat sore Mbak Kinan dan selamat sore Tribuner semuanya. Iya, baik. Gimana kabarnya Mas Benrik? Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Untuk aktivitas, apakah kewajibannya juga cukup padat atau seperti apa? Ya, sementara kita ini lagi ada di luar kota, jadi mungkin ya minggu depan sudah balik lagi ke kantor. Oke, untuk berarti lagi di kota mana nih Mas? Kita lagi di kota Makassar, ini ada tugas di Makassar. Oke, Ya. baik, baik, baik. Terima kasih Mas Benrek. Nah, Siap, siap. baik Tribuners, itulah mungkin tadi ya kita udah menyapa dua narasumber kita yang kalau kita lihat nih masih muda-muda, ganteng, dan pastinya luar biasa juga dalam bidang pengelasan. Untuk itu mungkin sebelum kita terlalu jauh membahas mengenai tenaga asing yang mulai masuk di negara Indonesia, apakah kita mampu bersaing dengan kehadiran para pesaing-pesaing ini atau seperti apa yang bisa kita lakukan? Mengawali obrolan kita akan membahas dulu nih, karena kebetulan dua narasumber kita ini juga berasal masing-masing dari instruktur LAS BPVP Ternate. Kita tanya dulu nih, BPVP Ternate ini mungkin seperti apa sih latar belakangnya? Saya mulai dulu dari Mas Ridwan mungkin. Mas Ridwan gimana nih? Oke, baik Mbak Kinan. Jadi, Ya. saya sama Pak Benrik, salah satu instruktur LAS di pelatihan produktivitas. Pelatihan vokasi dan produktivitas. Jadi, BP yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi BPVP Ternate itu dia punya tupoksi untuk melakukan peningkatan SDM, baik pengelasan maupun di banyak profesi lainnya. Itu sih profil singkatnya tentang Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Pembangunan. Oke baik Mas Ridwan. Nah untuk Mas Benrik sendiri boleh diceritakan sedikit mungkin latar belakang atau apa sih yang diketahui tentang memang BPVP ini sendiri khususnya di Ternate ya, seperti apa mungkin Mas? Ya, terima kasih Mbak Kinan. Jadi sama seperti dijelaskan Mas Ridwan tadi tentang BPVP Ternate, sama seperti namanya, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Jadi di sini kita bicara tentang pelatihan vokasi dan produktivitas. Jadi ini adalah suatu perpanjang tangan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya yang ada di Ternate. Tentunya BPPP ini tidak hanya ada di Ternate, tapi hampir seluruh provinsi
memiliki UPTP, yaitu BPPP ini. Hampir seluruh provinsi di Indonesia ini memiliki BPPP, yaitu sebagai perpanjangan seperti yang disebutkan tadi, Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan pelatihan vokasi dan produktivitas. Saya kira seperti itu, dan program-program pelatihannya sungguh banyak dan sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia industri. Saya kira seperti itu, Mbak Gina. Ya, baik. Terima kasih Mas Bendrik. Nah, ini memang adalah pelatihan produktivitas dan juga efektivitas juga ya yang tadi disampaikan. Tentu saja ada tujuan di balik hadirnya BPVP ini juga yang memang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin boleh dipaparkan Mas Bendrik sebelum saya berpindah juga ke Mas Ridwan. Ini seperti apa sih tujuan di balik hadirnya BPVP ini sendiri, Mas? Ya, terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya BLPT ini kan semacam untuk mengurangi semacam gap lah gitu. Kan kita lihat di industri sangat membutuhkan tenaga kerja SDM, ya kan? Tapi juga banyak juga para pencari kerja. Tapi kan ini ada semacam ada gap yang luar biasa. Banyak perusahaan mencari tenaga kerja, tapi banyak juga pengangguran, mereka mencari kerja dan belum bisa masuk kepada perusahaan-perusahaan yang menerima lowongan kerja tersebut. Jadi disinilah kehadiran BPPP itu untuk meningkatkan kompetensi, menambah kompetensi, dan mendapatkan kompetensi sesuai dengan yang dia inginkan, tentunya seperti itu. Dan tentunya kompetensi-kompetensi ini adalah kompetensi-kompetensi yang sesuai standar, ya standar nasional, atau di dalam SKK inilah bahasanya, artinya sudah punya standar. Jadi inilah yang digunakan sehingga bisa dipakai untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Sehingga dengan adanya pelatihan-pelatihan ini, mereka teman-teman kita yang mau mengikuti pelatihan, mereka bisa mendapatkan sertifikat, bisa mendapatkan keahlian, dan ini diakui oleh industri-industri, karena tentunya balai pelatihan tadi ini sudah memiliki kerjasama dengan industri-industri, dunia usaha, dunia industri. Nantinya juga mereka terserah, ya kan, mau apakah mereka mau melamar pekerjaan di industri atau membuat usaha mandiri, itu terserah kepada tenaga kerja. Tapi kita siapkan mereka sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik Mas Bendrik. Memang kalau kita lihat tujuannya memang cukup banyak juga ya per poin. Iya. Tapi mungkin Mas Ridwan bisa ditambahkan sedikit dengan hadirnya mungkin BPVP ini, apa sih khususnya di Ternate dan di beberapa kota yang ada di Indonesia, apa sih mungkin poin-poin yang disampaikan oleh Mas Bendrik ini, program pelatihan yang disiapkan khususnya di BPVP Ternate, Mas? Silakan Mas Ridwan. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Betul yang dikatakan sama Pak Bendrik tadi bahwa hadirnya Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dari Kementerian Ketenagakerjaan itu untuk mengurangi gap yang ada, seperti yang dipaparkan sama Pak Bendrik, bahwa banyak perusahaan atau industri yang membutuhkan tenaga kerja, tapi anomalinya banyak juga dari masyarakat kita yang masih mencari pekerjaan. Gap itulah yang BPVP dari Kementerian Ketenagakerjaan hadir. Seperti yang dikatakan sama Pak Bendrik, bahwa pelatihan yang kita lakukan di Balai Pelatihan Vokasi ini itu sesuai standar. Standar itulah yang dibentuk dari dunia industri, kumpulan-kumpulan dari dunia industri. Apa sih dari dunia industri itu yang dia inginkan dari para pencari kerja ini? Setelah dirumuskan, dibuatlah sebuah standar, lalu Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas melakukan peningkatan SDM atau pelatihan sesuai standar-standar yang dibutuhkan oleh industri itu. Sehingga lulusan-lulusan dari Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu langsung diterima oleh dunia industri karena kompetensi yang diinginkan sudah sesuai dengan standar yang mereka inginkan. Gitu kira-kira Mbak Gnan. Oke, baik, luar biasa. Jadi mungkin ini kalau kita lihat ada sertifikasi ataupun juga sertifikat secara resmi ya yang didapatkan Betul. sebagai bentuk kompetensi dari masing-masing peserta ataupun juga yang mengikuti BPVP ini. Tapi mungkin Mas Ridwan boleh ditambahkan kira-kira apa saja nih program pelatihan yang disiapkan selain dari pengelasan mungkin. Bisa dipaparkan beberapa mungkin Mas Ridwan? Oke, makasih Mbak Kinan. Betul ya. Jadi seperti yang dikatakan Mbak Kinan, ada yang namanya sertifikasi. Jadi di Balai Pelatihan Produktivitas
Ternate itu ada kita melakukan pelatihan itu berbasis kompetensi. Kompetensi yang kita latih itu mulai dari standar-standar yang dibuat yang diinginkan oleh industri itu. Nah, setelah pelatihan, maka kita akan lakukan namanya sertifikasi. Yang sertifikasi itu adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, disertifikasilah profesinya itu bahwa dia sudah kompeten di bidang yang dia ikuti pelatihan tersebut. Terkait pertanyaan Mbak Kinan, apa sih bidang-bidang yang dilakukan di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu? Sangat banyak ya. Mungkin ada ratusan profesi yang bisa Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas itu lakukan. Mungkin semua profesi yang ada di Indonesia. Gitu, Mbak Kinan. Ya, Mulai dari ada dunia listrik, pariwisata, teknologi informasi, pokoknya banyak semua profesi yang ada di Indonesia. Terima kasih. wow. Kalau disebutin mungkin sampai 2 hari Mas ya. Betul. Oke, baik. Makasih Mas Ridwan. Ini saya mungkin kembali ke Mas Bendrik lagi. Nah, Mas Bendrik, mungkin sebelum kita terlalu jauh juga membahas mengenai seputar pengelasan sendiri, kalau profil dari profesi pengelasan sendiri ini khususnya di BPVP Ternate ataupun juga mungkin beberapa BPVP yang ada di seluruh Indonesia, dia fokusnya seperti apa sih mungkin, atau latar belakang dari profesi pengelasan nih apa sih Mas mungkin? Silakan mungkin Mas Bendrik. Iya, kalau kita ke profilnya atau ke ininya profesinya kan ada itu disebut dengan juru las ya. Juru las tapi sering tersebut sebagai welder lah seperti itu. Namun kan di welder ini sebenarnya kan kalau kita ketahui mungkin seorang orang dengarnya ya tukang las itu yang tukang las nyambung buat pagar kan gitu ya, harus nyambung apa segala macam yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan seperti itu. Orang mungkin ingatnya hanya las ya seperti itu aja selesai kan gitu. Ini tukang las gitu. Sudah kenal seperti itu. Tapi sebenarnya di las itu sangat dalam dan sangat luas sebenarnya gitu. Kalau kita bicara dalam pengelasan ini, dan ini kita temukan di mana hampir di banyak tempat konstruksi dan lain-lain sebagainya kita menemukan pengelasan karena ini penyambungan yang sangat panjang, memiliki sejarah yang panjang dalam dunia penyambungan konstruksi khususnya logam seperti itu. Nah, di dalam profilnya tadi seorang welder atau juru las ini memiliki kualifikasi tertentu misalnya. Contoh dia khusus welder ini bisa mengelas pipa misalnya. Lalu welder yang lain dia bisa mengelas plat dan ini memang harus dibagi-bagi. Artinya memiliki kualifikasi khusus. Kalau dia pengelasan plat begitu dia bisanya memang mengelas plat gitu. Kalau dia mau mengelas pipa, memang dia keahliannya di mengelas pipa. Karena kita tahu di contoh lah katakanlah di bagian piping gitu ya di dunia migas, minyak dan gas. Tentu di minyak gas ini dibutuhkan penyambungan pipa. Jadi dalam penyambungan pipa itu tentu digunakan pengelasan. Nah, untuk melakukan pengelasan itu bukan asal sembarang mengelas seperti mengelas yang kita lihat di pinggir jalan seperti itu ya. Tapi pengelasan ini memiliki kualifikasi yaitu kualifikasi khusus kepada welder itu sendiri. Jadi dia harus mempunyai kualifikasi pipa dan tidak hanya pipa. Dia harus tahu keahlian dia posisi yang seperti apa karena kan di dalam pengelasan ini bisa aja posisi pengelasan pipa ini di bawah air contohnya ya kan underwater. Ada lagi kualifikasi khusus pengelasan yang di bawah air. Atau dia dengan posisi pengelasan yang lain, ada lagi seperti itu ya. Inilah sebenarnya yang perlu kita lihat untuk menjadi seorang welder ini benar-benar kualifikasi khusus, spesifik, dan itu yang dicari. Contoh saja tadi seperti di dunia minyak dan gas penyambungan itu harus benar-benar memiliki kualifikasi pipa tertentu, ya, pengelasan tertentu. Jadi untuk mendapatkan itu, untuk menjadi seorang welder yang seperti kita sebutkan tadi, itu harus mengikuti pelatihan yang cukup panjang sebenarnya. Pelatihan cukup panjang, harus memiliki, kalau kita bicara kompetensi itu kan nggak hanya keterampilan, seperti itu. Dia harus memiliki pengetahuan, knowledge, dia harus mempunyai skill tadi, keterampilan, dan memiliki sikap kerja. Jadi untuk mendapatkan ini semua, maka harus ikut pelatihan kan seperti itu. Itu khusus di pengelasan lah kira-kira. Baik Mas Bendrik. Begitu Mbak Gina. Ya, baik, terima kasih Mas Bendrik.
ini memang kalau kita lihat profilnya sudah sangat cukup lengkap ya di awal. Artinya memang Kinan pun hari ini sempat salah kaprah nih Mas tentang pengelasan nih. Emang biasanya kan kita lihat biasanya kan kita lihat yang di jalan-jalan yang ngelas besi dan ternyata memang ada banyak sekali ya di balik itu. Nah, sebelum kembali ke Mas Bendrek lagi, saya ke Mas Ridwan terlebih dahulu mungkin ya. Mas Ridwan, gimana nih mendengarkan mungkin beberapa profil yang dibacakan juga disampaikan oleh Mas Bendrek. Untuk pengelasan sendiri, apa sih mungkin efektivitas ataupun produktivitas yang biasanya dilakukan para instruktur ini khususnya di tempat pelatihan ya ataupun di BPVP Ternate? Silakan Mas. Baik Mas, mungkin bisa dinyalakan dulu mikrofonnya agar sampai di audio terdengar dengan baik. Oke. Maaf Oke, Mbak Mas. Kinan, coba ulangi apa tadi pertanyaannya? Sempat putus tadi. Oh, oke, nggak apa-apa Mas, yang penting nyampe ya suaranya. Ini mungkin adalah impact Siap. kalau kita melalui virtual Zoom. Artinya Mas Bendrek dan Mas Ridwan nih harus ke studio sebenarnya ya. Betul, Boleh kalau next diundang time nanti kita lah. ke studio. Iya, baik, ditunggu Mas. Boleh. Nah, jadi mungkin Mas Ridwan melanjutkan obrolan dengan Mas Bendrek nih yang udah menyampaikan juga beberapa profil ataupun juga tentang pengelasan ini seperti profesi yang seperti apa. Boleh digambarkan juga mungkin Mas bagaimana efektivitas produktivitas yang dilakukan para instruktur nih ketika memberikan pelatihan kepada peserta didik mungkin ya, ataupun juga peserta yang mengikuti pelatihan tersebut khususnya di BPVP. Silakan Mas. Oke, makasih Mbak Kinan. Oke, seperti yang dikatakan sama Pak Bendrik bahwa sebenarnya banyak yang salah kaprah tentang dunia pengelasan ini. Yang dia tahu pengelasan itu ya secukup las pagar lah, las apa, ternyata kualifikasi dan profesi las itu sangat luas, mulai dari sampai ke welding engineer sekalipun. Oke, kita bicara tentang aktivitas sehari-hari seperti yang dipaparkan tadi bahwa pelatihan yang kita laksanakan itu pelatihan yang berbasis kompetensi. Jadi pelatihan yang berbasis kompetensi itu bukan hanya peserta itu tahu melakukan pengelasan atau punya keterampilan untuk melakukan pengelasan. Jadi kalau kita berbicara tentang kompetensi itu harus memiliki 3 domain, Mbak Tina. Jadi mereka secara knowledge harus kompeten, secara skill harus kompeten, dan secara attitude kompeten. Jadi itulah 3 domain yang kita terapkan pada saat pelatihan, karena 3 domain ini yang dibutuhkan oleh dunia industri yang menyusun SKKN itu. Knowledge, mereka harus memiliki pengetahuan tentang dunia pengelasan. Skill, setelah mereka mengetahui tentang pengetahuan pengelasan, mereka harus mampu melakukan pengelasan, mempunyai skill untuk melakukan pengelasan. Yang terakhir dan yang paling penting ini attitude. Sebenarnya di dunia kerja itu yang dibutuhkan itu para tenaga kerjanya itu yang punya attitude, sikap kerja. Karena sikap kerja ini yang paling dicari sama dunia industri. Kalau knowledge, skill itu gampang sekali untuk dilatih. Tapi kalau attitude ini itu habit atau kebiasaan. Nah itulah. Dari program pelatihan ini kita selama 1 bulan lebih, 3 domain itu yang kita godok supaya setelah melakukan pelatihan ini tersertifikasi kompeten di bidang pengelasan, mereka langsung dibutuhkan oleh industri. Kira-kira begitu Mbak Kinan. Ya, oke, baik. Artinya memang sangat luas ya cakupannya, tapi mungkin untuk beberapa pertanyaan nih Mas yang muncul juga ya, saya persembahkan untuk Mas Ridwan dan Mas Bendrek nih pada sore hari ini. Bagaimana sih kira-kira untuk prospek kerja dari bidang pengelasan ini sendiri? Nah kan tadi saya sempat dengar nih kalimat, biasanya kan Mbak Kinan yang kita lihat nih cuman di ngelas pagar lah, ngelas besi. Itu gimana sih Mas buat teman-teman nih yang mungkin masih butuh diedukasi? Saya mulai dari Mas Bendrek terlebih dahulu. Selain jadi instruktur loh ya. Iya, iya. Ya betul kan? Ya Tentu, silakan Mas Bendrek. ya. Kalau prospek tentang pengelasan ini sebenarnya sangat banyak sekali kita bilang tadi. Apakah dia masuk ke dunia industri, dan dunia industri yang butuh pengelasan itu banyak gitu. Contoh di bidang migas, konstruksi, dan lain-lain sebagainya. Pasti butuh pengelasan atau juru las itu sendiri. Dan dalam pengelasan tadi bukan hanya
ketika kita mengelas hanya seorang jurulas yang ada di situ, tidak. Ya, pasti di situ nanti ada namanya welding inspector. Welding inspector ini adalah profesi juga di tentang pengelasan, tapi dia yang memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa, menginspeksi pengelasan, apakah dia dari sebelum mengelas, saat mengelas, dan setelah mengelas. Selain welding inspector, juga dibutuhkan ada namanya welding engineer. Welding engineer ini tentunya yang merancang, mendesain. Misalnya saya mau mengelas pipa sepanjang 1000 km, ketebalan pipanya sekian. Nah, welding engineer lah nanti yang merancang, ya, mendesain gimana bentuk pengelasannya dan lain-lain sebagainya. Dan juga nanti membuat namanya ada WPS, welding procedure specification, spesifikasi prosedur dalam pengelasannya. Sehingga seorang jurulas ini sebenarnya dia secara fungsinya tinggal melakukan pengelasan sesuai dengan arahan atau gambar yang dibuat oleh welding engineer. Nah, selain itu apakah masih ada lagi? Masih banyak, Mbak. Ya. Ada juga namanya fitter gitu. Jadi fitter ini dia khusus untuk memfitting. Jadi untuk pengelasan ini di-fit dulu, baru nanti welder yang melakukan pengelasan. Ada juga helper ya, sebenarnya helper tetap ada juga di dalam pengelasan. Jadi dia membantu dari jurulas ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya secara kualifikasi cukup enak gitu ya. Jadi tukang lasnya itu tinggal mengelas, nanti yang membantu dia ada helpernya khusus. Jadi dia punya personal assistant di dalam pekerjaannya. Jadi sangat banyak sekali gitu. Jangan memikir kalau ya saya mau dilas jadi tukang las aja nanti. Enggak, karena itu juga bisa kita tingkatkan kepada jabatan-jabatan yang lain gitu. Setelah kita menjadi welder, mungkin suatu saat kita ingin menjadi seorang welding inspector. Tentu secara salary katakanlah seperti itu, dan tugasnya bisa dia lebih enak mungkin ya, dan bisa jauh lebih baik, ya nggak ada masalah. Tinggal nanti dia mengikuti pelatihan kembali tentang welding inspection. Tapi basic tentang pengelasan dia udah tahu. Namun itu suatu saat saya ingin menjadi seorang perancangnya aja deh gitu. Saya ingin desainnya aja. Dia bisa jadi welding engineer. Nah, untuk menjadi welding engineer ini ada pelatihan khusus lagi. Jadi untuk melakukan pengelasan. Tentu secara jumlah, tentu yang paling banyak itu ya di jurulasnya gitu, di weldernya tadi. Jadi misalnya satu pekerjaan khusus ini bisa satu tim itu kerja bisa sampai 10 tenaga las. Bisa aja ya. Bisa sampai ratusan juga bisa, tergantung pekerjaannya gitu. Apalagi masih konstruksi awal misalnya. Kalau kita lihat pembangunan konstruksi sekarang kan sudah pakai itu ya, pakai logam semua, logam yang dilas begitu. Itu jurulas sangat dibutuhkan sekali di situ. Dan yang memiliki kualifikasi. Kalau di dalam pembuatan konstruksi misalnya dia harus memiliki kualifikasi pengelasan fillet namanya ya, pengelasan fillet. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali dalam konstruksi atau dalam pembangunannya tadi. Sehingga kalau kita melihat secara kebutuhan ya di mana sih yang nggak melakukan pembangunan sekarang konstruksi itu besar-besaran gitu. Contohnya misalnya juga di rel kereta api, apakah itu butuh pengelasan? Butuh sekali gitu. Ya kan? Atau di tempat-tempat yang lain semuanya sangat butuh pengelasan. Jadi ini pengelasan ini sebenarnya sebuah teknologi yang sudah lama gitu ya. Karena kan secara namanya pengelasan itu adalah penyambungan logam dengan cara dipanaskan. Dengan bahan pengisi atau tambah bahan pengisi. Nah, untuk pengelasan seperti ini kualifikasinya banyak, profesinya banyak, dan juga sebenarnya salary-nya juga lumayan sebenarnya kan gitu. Saya kira gitu aja, Mbak. Oke, baik. Aku tadi tertarik loh Mas Benrik dengan masalah salary. Ini wajib kita bahas nggak sih? Oh, nggak apa-apa. Iya ya. Mungkin kita bahas range aja. Itu gimana sih Mas untuk range-nya sebelum saya ke Mas Ridwan? Kayaknya kalau range ini Mas Ridwan sih yang sering dia tanya-tanya ke siswa ya. Berarti jatah Mas Ridwan ya. Alumni kita tuh udah ya lumayan lah. Alhamdulillah sudah bekerja di beberapa perusahaan tambang di khususnya Maluku Utara, dan memang nggak hanya Maluku Utara, ada tempat-tempat yang lain karena kita memang BPP Ternate ini Maluku Utara banyak. Mungkin Mas Ridwan boleh Mas
Oke, baik, terima kasih Mas Bendrik. Ini langsung dipersilahkan sama Mas Bendrik, Mas Ridwan, jadi bukan host lagi. Ya, Mas Ridwan, mungkin berapa digit nih? Oke, baik Mbak Kinan. Iya, Sebenarnya silakan. kalau kita bicara salary ini hal yang sensitif kali ya. Itu urusan dapur perusahaan sebenarnya. Tapi bocoran-bocoran dari siswa-siswa, bocoran-bocoran dari siswa-siswa Ya, itu boleh. ya kalau awal ya pasti masih satu digit, Mbak. Pas 5 juta lah kata kata mereka, walau alam juga. Itu Hmm. bocoran-bocoran dari teman-teman lah. Oke, baik. Tapi memang banyak mungkin ya dari pengelasan sendiri yang beberapa orang yang masih tidak mengetahui secara luas nih prospek kerjanya apa aja, bahkan salary yang bisa sampai cukup mencukupi juga bahkan lebih di beberapa segmen mungkin ya, di beberapa orang yang belum mengetahui. Tapi mungkin untuk Mas Ridwan boleh dijelaskan juga nggak, kita kembali bahas tentang pengelasan sebelum membahas tentang tenaga asing yang mulai masuk juga di akhir sesi. Mas Ridwan, bagaimana sih mungkin Anda dalam posisi ini sebagai instruktur memberikan ataupun juga penawaran metode pelatihan yang diberikan kepada siswa-siswi ketika melakukan pengajaran ataupun juga pelatihan pengelasan ini? Mungkin menggunakan metode apa sih atau suasana kelas yang seperti apa sih, Mas Ridwan? Berbagi sedikit dong. Oke, baik Mbak Kinan, terima kasih. Kalau kita bicara tentang suasana pelatihan relatif ya, kayaknya semua itu punya cara sendiri untuk mentransfer ilmu-ilmunya kepada para peserta. Tapi untuk informasi saja, bahwa kita instruktur di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan itu, kita punya satu direktorat, itu Direktorat Bina Intala. Itulah salah satu direktorat yang mewadahi para instruktur yang ada di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, baik yang UPTP, Kementerian Ketenagakerjaan, walaupun yang punya daerah. Jadi Bina Intala itu selalu melaksanakan program-program untuk mengupskilling instrukturnya. Jadi baik itu instruktur yang dimiliki sama Balai UPTP Kemnaker maupun UPTD itu terbuka untuk semua untuk mengupskilling. Jadi tiap tahun itu dari Bina Intala itu melakukan upskilling ke instrukturnya. Untuk apa? Untuk para instruktur itu beradaptasi dengan kondisi kekinian. Apa sih kompetensi kekinian yang dibutuhkan sama industri? Apa ya skill yang harus di-upgrade agar para peserta pelatihan itu mendapatkan kompetensi-kompetensi yang lebih bertambah lagi dari sebelumnya. Seperti itu sih. Kalau persoalan suasana ya kembali lagi relatif ya, tapi masing-masing instruktur punya cara gitu. Ya, yang berbeda juga ya. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Untuk Mas Bendrik sendiri nih, metode pelatihan yang seperti apa yang biasanya mungkin diberikan atau dilakukan Mas di kelas-kelasnya? Silakan Mas. Iya, Mbak Gina. Jadi kalau kita memang di dalam untuk teman-teman kita siswa ini untuk bisa mengakuisisi kompetensi atau mendapatkan pengajaran pelatihan itu tentu kita gunakan berbagai cara ya. Tapi yang paling sering kita setelah kita mungkin melakukan penyampaian ceramah seperti itu, kita mungkin penjelasannya nggak terlalu lama. Tapi biasa karena kita instruktur ini jiwanya ingin langsung praktek gitu ya. Kita langsung biasanya pakai metode demonstrasi. Jadi mau nggak mau sebagai seorang instruktur ini kita harus demonstrasikan gitu. Setelah kita jelaskan pengelasan itu seperti ini, gunakan mesin yang ini, elektroda ini, dan segala macam, kita langsung demonstrasikan kepada mereka, sehingga lebih memudahkan mereka, tidak hanya bayangan-bayangan seperti itu. Nah, ini contoh kita harus kasih contoh, namanya kita sebagai seorang instruktur, kita instruksikan, tapi terlebih dahulu kita demonstrasikan kepada mereka, sehingga mereka lebih mudah untuk mengikuti atau mendapatkan kompetensi tersebut. Itu sih yang lebih sering, Mbak. Oke, baik. Nah, di samping mungkin metode pelatihan, kita akan masuk sedikit. Mas Ridwan dan Mas Bendrik tadi ini sudah sangat seru ya dijelaskan metodenya, juga beberapa konsep yang diberikan, suasana kelas yang ada di sistem pelatihan yang ada di BPVP ini sendiri, terutama dalam bidang pengelasan. Nah,
Ada pertanyaan yang menarik nih buat Mas Bendrek dan juga Mas Ridwan sesuai dengan tema kita. Serbuan tenaga kerja asing di bidang pengelasan, mampukah kita bersaing? Ini mungkin jawabnya ya atau tidak nih. Mungkin saya mulai dari Mas Ridwan terlebih dahulu. Apakah kita bisa bersaing nih Mas? Mampu nggak? Bisa, sangat bisa sebenarnya. Oke, melanjutkan pertanyaan saya, sangat bisa. Lantas mungkin bagaimana sih mempersiapkan tenaga pelatih ataupun juga mungkin para siswa-siswi ya yang memang bisa kompeten dan bisa berdaya saing tinggi. Silakan Mas Ridwan. Oke, kenapa saya katakan bisa, Mbak? Sebenarnya tentang kesadaran kita sebenarnya. Banyak yang belum sadar tentang profesi las itu sangat banyak sekali. Terus kebutuhan industri ketika membutuhkan kompetensi itu kita belum siap karena kita tidak sadar ternyata banyak profesi itu sehingga kita tidak menggali diri untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan di balai pelatihan vokasi. Itu salah satu apalagi namanya kekurangan kita. Dan mungkin mulai podcast ini mungkin banyak yang nonton yang mau fokus pada bidang pengelasan supaya lebih sadar bahwa dunia pengelasan itu sangat luas sekali. Banyak pilihannya, mau profesi tentang seperti yang dikatakan tadi, mau juru las, mau welding inspector, mau welding engineer, banyak sekali profesi. Kenapa para industri itu susah untuk mendapatkan tenaga kerja dan mencari tenaga kerja dari luar? Kita belum punya kualifikasi itu, atau belum banyak yang punya kualifikasi itu, karena kesadaran kita yang kurang. Kayak gitu, Mbak. Oke, baik. Dari sistem kesadaran Mas ya. Oke, saya meng-highlight kata itu. Terima kasih Mas Ridwan. Selanjutnya mungkin untuk Mas Bendrek dengan pertanyaan yang sama. Apakah kita mampu bersaing Mas? Dan kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan dalam melahirkan ataupun juga membuat para peserta ya untuk lebih berkompeten dan juga berdaya saing tinggi? Silakan Mas Bendrek. Ya, tentu kalau kita bilang mampu bersaing, saya kira pasti dan pasti bisa bersaing. Karena apa? Untuk mendapatkan pekerjaan itu memang ya kita harus semuanya berlatih, siap untuk berlatih. Kan nggak ada orang tiba-tiba saya siap kerja tapi nggak pernah lihat, nggak pernah punya bayangan. Nah ini yang menjadi masalah. Tapi kalau orang sudah pernah melakukan, mencoba atau melatih, saya kira nggak ada masalah ya. Pengelasan yang ada di Indonesia konstruksinya sama juga dengan pengelasan yang ada di Cina, Thailand, di Filipina dan lain-lain sebagainya. Model pengelasannya juga sama, proses pengelasannya juga sama. Nah kalau seperti itu, kenapa? Apa kita bisa bersaing? Tentu sangat bisa. Tentu yang menjadi pertanyaan sekarang, maukah kita kan gitu. Tadi kalau udah dibilang kesadaran, ya benar juga kan. Kadang-kadang orang lihat, aduh tukang las itu langsung bayangannya bahaya dan segala macam. Padahal di dalam kita melakukan pelatihan itu sudah juga kita sampaikan kompetensi tentang K3-nya juga gitu. Jadi kadang-kadang kan orang-orang mungkin takut di pengelasan ini ada suhunya panas, bisa kena mata dan percikan bunga api dan segala macam. Itu juga makanya kan di dalam skema dalam pengelasan itu ada salah satu kompetensi namanya melakukan prinsip-prinsip K3 di dalam pengelasan. Bagaimana cara menggunakan alat pelindungan diri yang benar, ya APD, lalu juga bagaimana melakukan proses pengelasan supaya terhindar dari kecelakaan kerja, lalu potensi-potensi bahaya di dalam pengelasan itu kita identifikasi dan bagaimana cara menghindarinya. Jadi saya kira teman-teman mungkin orang-orang yang melihat bahwa pengelasan itu berbahaya, tentu tidak ya. Jadi kalau kita mengerti, punya kesadaran tentang gimana safety first itu, menggunakan APD dan segala macam, kadang-kadang mungkin kejadian-kejadian ya, mohon maaf mungkin ada yang kecelakaan dan segala macam, pastinya ada masalah di apakah dia di manajemennya, apakah memang dia tidak menggunakan APD dan lain-lain sebagainya. Nah ini juga harus kita ingat. Jadi jangan takut untuk terlibat di dalam dunia pengelasan yang kita tahu prospeknya sangat bagus, prospeknya sangat luar biasa. Kalau kita nggak mengambil peran itu, ya mau nggak mau orang lain yang akan mengambilnya. Nah kalau nggak kita cepat kita rebut, kita nggak bisa bilang ini kan di Indonesia seperti ini tenaga kerja ini, kenapa dari luar yang masuk ke Indonesia gitu ya, katakanlah dari negara-negara lain. Nah kita sendiri nggak mau, kita sendiri masih rasa takut dan segala macam yang perlu kita ini kan. Jadi secara kebisaan pasti saya yakin bisa gitu Mbak. Oke, baik, luar biasa. Yakin pasti bisa Mas ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Ridwan dan juga Mas Bendrik. Yang terakhir nih sebelum kita closing statement, ini lebih kepada Mas Ridwan dan Mas Bendrik nih ngasih kita tips and trick.
Buat Mas Ridwan dan Mas Bendrik, apa sih tips and trick untuk menjadi orang yang bisa nih berdaya saing tinggi ataupun juga memiliki kemampuan dalam menghadapi para tenaga asing yang datang ya, terutama dalam dunia kerja ataupun mungkin dunia pengelasan khususnya. Saya mulai dari Mas Ridwan, silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Kinan. Tipsnya itu ya perbanyak kompetensi yang kita miliki. Ketika tidak memiliki kompetensi ya mau di apa? Harus orang luar yang mengambil peran itu. Seperti yang dikatakan sama Pak Bendri, cari balai-balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Kita punya balai pelatihan vokasi dan produktivitas tersebar di seluruh provinsi. Pelatihannya secara gratis, akuisisi kompetensinya di situ. Terus ya pertanyaan sama pihak-pihak luar juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Itu Ridwan. saja. Ya, baik. Terima kasih Mas. Untuk Mas Bendrik, apa nih tips and trick-nya mungkin buat para Tribuners dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan kita? Ya, untuk para teman-teman Tribuners dan yang menonton acara ini, saya kira untuk dalam contoh dunia pengelasan ini, pertama yaitu kita harus berani dulu gitu. Dan kita mau mengambil bagian di dalam tentang pengelasan ini, karena kita lihat prospeknya sangat bagus. Dan jangan pikirkan, katakanlah background saya kan dari yang lain gitu, saya nggak pernah melihat ini, saya punya background mungkin komputer, saya dari SMK dengan jurusan yang lain, kenapa saya harus ngambil saya nggak pernah melihat ini. Harus berani dicoba dulu. Gimana cara mencoba dulu supaya bisa terlibat? Silakan nanti ikut pelatihan. Pasti saya yakin teman-teman nanti bisa kompeten dan bisa menjadi seorang juru welder atau juru las atau welder yang profesional. Saya kira itu aja, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Bendrik. Kita tepuk tangan virtual, boleh nggak sih untuk kita bertiga? Boleh ya? Baik, terima kasih banyak Mas Bendrik dan juga Mas Ridwan untuk waktu dan kesempatannya. Siap. Sekalipun kita hanya melalui virtual Zoom. Ya. Jadi mungkin kesimpulan ataupun juga closing statement ya dari beberapa narasumber kita adalah kita bisa memiliki kompetensi yang baik agar kita siap menghadapi tenaga kerja asing bahkan dalam bidang kita masing-masing. Apalagi teman-teman yang mungkin memang fokus dalam dunia pengelasan yang mungkin menyaksikan kita nih Mas Bendrik dan Mas Ridwan. Ini betul-betul bisa memanfaatkan skillnya karena ternyata dunia pengelasan ini memiliki prospek yang sangat baik ke depannya. Baik, terima kasih Mas Bendrik dan Mas Ridwan, sukses selalu terus menginspirasi untuk banyak orang ya. Dan pastinya Terima juga kasih Mbak Kinan. iya sama-sama tetap jadi instruktur yang baik, jangan galak-galak. Ya. Baik, terima kasih Mas. Sampai bertemu lagi. Sehat Oke, selalu. makasih, Terima Mbak kasih. Baik Tribuners, itulah obrolan kita seputar pengelasan dan juga cara menghadapi tenaga kerja asing. Apakah kita mampu bersaing, yang juga sudah terjawab oleh dua narasumber kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Mas Ridwan dan juga Mas Bendrik yang sudah datang dan hadir di ruang virtual Zoom ini menemani Tribuners dalam beberapa menit ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan membantu mengedukasi Tribuners dan juga menginformasikan Tribuners dimanapun berada. Sampai bertemu lagi dalam episode berikutnya dalam program Ngopi bersama Kinan Aulia dan tema-tema yang pastinya selalu menarik bersama narasumber yang pastinya asik. Saya Kinan Aulia mewakili kru yang bekerja pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.